Pusaka Karo. Lokasi kedua, Bukit Gundaling. oke. Nah Lokasi teman-teman, yang ketiga, wisata berkuda. lokasi yang keempat, Pasar Buah. Buat teman-teman. intinya selesai. Mojua-jua. Brastagi bukan sekedar kota sejuk di dataran tinggi Karo. Ini adalah tempat di mana budaya, alam, dan aktivitas wisata bertemu dalam satu pengalaman lengkap. Lewat 4 destinasi utama, mari kita lihat bagaimana Brastagi menghadirkan 5 pariwisata dalam satu perjalanan. Setelah berdiskusi panjang, kami memilih Brastagi karena daya tarik wisata lengkap dan memiliki pesona Karo dalam satu perjalanan. Kami memulai perjalanan dari stasiun PT Aronta Citra Persada. Sebagian ada yang naik bus dan sebagian lagi ada yang naik motor. Untuk waktu tempuh keduanya sama-sama 2,5 jam. Biaya bensin naik motor kurang lebih Rp50.000 dan itu sudah pulang pergi dan melakukan aktivitas di Karo. Sedangkan yang naik bus membayar Rp20.000 sampai dengan Tugu di Karo. Lokasi pertama, Museum Pusaka Karo. Sesampainya di Karo, kami istirahat sejenak dan makan siang. Kemudian masuk ke Museum Pusaka Karo. Kami melihat papan informasi mengenai tiket dan aturan kunjungan yang sudah disediakan. Setelah membayar Rp5.000, kami diarahkan ke tempat penyimpanan tas sebelum masuk ke ruangan pameran. Di dalam museum, kami melakukan berbagai aktivitas seperti berfoto, membuat video, mengamati koleksi, membaca teks penjelasan, dan mencatat data. Suasana sangat menyenangkan karena terdapat juga ada pengunjung lain yang datang. Untuk fasilitas di museum ini sudah terbilang lengkap. Terdapat fasilitas seperti toilet, area parkir, dan juga papan informasi. Kemudian atraksinya adalah koleksi budaya lokal, kemudian akses mudah, amenitasnya memadai, dan pelayanan pendukungnya berjalan dengan baik selama dalam kunjungan kami. lokasi kedua, Bukit Gundaling. Nah teman-teman, ini adalah lokasi kedua yang dapat kita kunjungi di Kecamatan Brastagi ini. Jadi apa aja sih yang bisa kita ekspor di sini? Yuk, ikutin kami. Untuk mencapai Bukit Gundaling, kalian boleh naik angkot, dibayarnya Rp5.000, kemudian kalau naik motor harus bayar Rp10.000 per orang, dan boleh juga naik kuda. Bukit Gundaling ini merupakan salah satu rekomendasi tempat wisata di Karo, karena tempatnya sangat sejuk dan akses ke sini sangat mudah dan juga dekat dari Tugu Karo. Ini aktivitas yang boleh kita lakukan di sini. Seperti teman-teman saya ini, mereka belajar mengenai sejarah-sejarah dan melihat keadaan-keadaan ataupun lokasi-lokasi yang ada di tempat wisata ini. Kemudian ada juga para jasa foto yang ada di tempat ini untuk mengabadikan momen kalian sama berkunjung di Bukit Gundaling ini. Untuk harganya sendiri kami kurang tahu ya, karena kami menggunakan dokumentasi menggunakan HP. Untuk wisata kuda sendiri, ini ada biayanya, tapi ini khusus di Bukit Gundaling saja. Ada juga pembayaran jenis kendaraan. Apa saja sih aktivitas yang bisa kita lakukan? Yuk dengerin ini. baiklah teman-teman, kami habis dari museum tadi kami ke Bukit Gundaling teman-teman ya. Menunjukkan bahwa tempat wisata ada amenitiesnya. Ini ada fasilitas-fasilitas lengkapnya teman-teman ya, yaitu amenities. Ada tempat duduk teman-teman untuk orang berdua atau keluarga berdua duduk. Tapi terbayar lah. Oke. Kita kan gara-gara apa ini? Ini ada pondok-pondoknya, fasilitas lengkap untuk istirahat, makan sambil berbincang bersama keluarga ataupun pacar atau orang tua. Sangat lengkap lah teman-teman sini ya fasilitasnya. Mungkin bisa tidur juga teman-teman, seperti teman-teman tengok ini. Nah, di atas sana ada tempat untuk melihat suasana dari gimana tanah Karo dari atas dilihat teman-teman ya. Tapi agak tutup dengan pohon-pohon ya teman-teman.
Hatiku damai, Jiwaku senang di bulan tujuh kuitong. Oke. Sini, Man. Kemudian terdapat berbagai fasilitas lain yang boleh kita dapati di tempat ini. Berikut ini fasilitasnya. Kamar mandi umum, ada juga yang berjualan makanan serta aksesoris-aksesoris. Lokasi yang ketiga, wisata berkuda. Bagi teman-teman yang ingin merasakan sensasi naik kuda, teman-teman bisa datang ke tempat wisata berkuda atau tukang sado di daerah Brastagi. Teman-teman, kalau misalnya kalian turun dari Gundaling, tepat di sebelah kanan nanti ada wisata berkuda. Di wisata berkuda ini ada tarifnya nih masing-masing per kudanya. Nanti saya akan tunjukkan di akhir video untuk wisata berkuda ini ya. Kalian harus cobain juga karena ini menurut kami worth it karena ada teman kami yang coba. Ini dia untuk tarifnya. lokasi yang keempat, Pasar buah. Buat teman-teman yang sudah capek berkeliling di beberapa tempat lokasi wisata, saatnya kalian akan berburu buah-buahan. Ini adalah buah-buahan hasil tanaman tanah Brastagi yang sangat segar-segar. Tempatnya ada di sini. Dekat sekali dengan wisata berkuda. Ini namanya pasar buah. Kalau kalian mau membawa oleh-oleh yang segar, sehat, enak, dan terjangkau serta banyak pilihan, kalian boleh ke pasar buah yang ada di Brastagi. Pasar buah ini super duper rame banget buahnya dan juga segar-segar. Di sini menurut kami masih lumayan worth it karena sepadan dengan kualitas buahnya. Untuk lokasinya sendiri dekat sekali dengan Tugu juga. Jadi teman-teman harus kesini ya kalau ke Brastagi. Baiklah teman-teman, hari ini kita telah sampai di Tanakaro, tepatnya di tengah-tengah kecamatan Brastagi. Nah, di belakang kita ini adalah salah satu tugu yang merupakan ikonik di kecamatan Brastagi ini, yaitu Tugu Pahlawan. Ini menandakan bahwasanya kita telah berada di Tanakaro, kecamatan Brastagi. Nah teman-teman, dengan kita menemukan tugu ini juga menjadi sebuah penanda bahwa kita telah sampai atau telah tiba di beberapa tempat destinasi wisata yang menarik untuk kita kunjungi. Tugu ini juga menjadi sebuah penanda bagi para wisatawan yang baru datang ke tempat ini. Nah, beberapa destinasi wisata dapat diakses dengan menggunakan kendaraan umum ataupun berjalan kaki. Ini dia tugu yang dimaksud oleh teman saya tadi. Itu dia beberapa tempat yang boleh kalian kunjungi yang ada di Brastagi. Kalian harus buru-buru ke sini. intinya Selesai.